Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, amma ba'du. Halo anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, bertemu lagi dengan Pak Arif di mata pelajaran Akidah Akhlak. Anak-anak sekalian, bagi yang belum siap-siap, bagi yang belum absen dan belum sarapan, harap secepatnya absen kepada guru kelasnya. Yang belum siap-siap harus secepatnya siap-siap. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran kita ya untuk akidah akhlak. Ya, namun sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita angkat kedua tangan kita menadahkan tangan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai membaca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih anak-anak, mudah-mudahan nanti belajar kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Pada minggu ini insya Allah kita akan melanjutkan materi yang minggu lalu, di mana di minggu yang lalu kita sudah berbicara mengenai rukun iman kepada kitab-kitab Allah anak-anak sekalian. Dan pada kesempatan kali ini ya, Pak Arif akan menjelaskan mengenai 4 kitab yang wajib kita ketahui. Yang pertama yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, yang mana isi daripada kitab Taurat ini adalah mengenai syariat Bani Israel atau bangsa Yahudi pada masa Nabi Musa alaihissalam. Nah, kitab ini digunakan oleh agama Yahudi sampai saat ini anak-anak sekalian. Lalu yang selanjutnya, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Nah, di dalamnya kitab Zabur ini mengandung masalah fatwa-fatwa, doa, zikir dan nasihat-nasihat. Ya. Allah mengatakan di dalam Quran surah An-Nisa ayat 163, wa ataina Dawuda zabura. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran surah An-Nisa ayat 163. Dan yang selanjutnya, yang ketiga yaitu kitab suci Injil anak-anak sekalian. Kitab Injil diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Nabi Isa alaihissalam. Nah, di dalamnya mengandung masalah akidah dan memperbaiki dengan menghapus hukum-hukum dalam kitab Taurat ya, yang tidak sesuai pada zaman kala itu anak-anak sekalian. Nah, kitab ini diperuntukkan untuk agama Nasrani atau Kristen. Allah mengatakan wa atainahul injila fihi hudaw wa nura. Dan kami telah memberikan kepadanya Nabi Isa alaihissalam kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi. Lalu yang terakhir yaitu kitab suci Al-Quran, yang mana kitab suci Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran terdapat kandungan mengenai akidah, mengenai ibadah, muamalah, dan tentunya Al-Quran ini menyempurnakan kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk penyempurna dari kitab-kitab terdahulu. Nah, di dalam Al-Quran terkandung semua
aturan-aturan dalam kehidupan kita anak-anak sekalian. Diceritakan bahwa Al-Quran turun di Gua Hira, yang mana pada saat itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berkhalawat ya di Gua Hira. Datanglah malaikat Jibril alaihi salam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu wahyu yang pertama ini diceritakan bahwa ayat yang pertama turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat kelima. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Inilah petunjuk pertama, hidayah pertama, wahyu yang pertama yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai isi daripada kandungan Al-Qur'anul Karim. Itu saja anak-anak sekalian mengenai penjelasan 4 kitab yang harus kita ketahui. Ya, mudah-mudahan bermanfaat anak-anak sekalian. Anak-anak, bagi yang senang dengan video ini silahkan klik tombol like-nya, klik share dan subscribe-nya, atau sebarkan kepada teman-teman yang lainnya. Tetap stay at home, jangan kemana-mana, cukup beraktivitas di dalam rumah. Jangan lupa mencuci tangannya setelah beraktivitas, mencuci tangan di air yang mengalir, dan jangan lupa memakai sabun. Terima kasih anak-anak sekalian. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.